Tak kenal maka tak sayang. Demikian salah satu pepatah yang populer di kehidupan berbudaya bangsa yang kita cintai ini, Indonesia. Terkadang orang berpikir sepihak dalam kehidupan ini. Sebagian orang melihat sisi kehidupan hanya didasari atas azas kebutuhan dan nilai manfaat secara manusiawi, yang mengabaikan kebutuhan dan kelangsungan hidup makhluk lain, di antaranya gajah Sumatera. Kita mungkin sebagian tidak tahu akan peran kehidupan dan manfaat satwa gajah ini dalam memelihara lingkungannya. Seperti kita ketahui, gajah Sumatera hidup berkelompok dan merupakan hewan nokturnal yang aktif pada malam hari. Dalam sehari semalam terus bergerak bisa mencapai 20 km. Dapat kita bayangkan jalannya rombongan gajah mereka melakukan penjarangan tiap hari, membuka ruang sinar matahari, tembus ke lantai hutan sehingga proses fotosintesa bisa berjalan, dan seperti halnya kita bercocok tanam, maka tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Belum lagi disebabkan pencernaannya yang buruk mengakibatkan gajah buang kotoran tiap 1 jam sekali, sehingga hutan kita akan terpupuk dengan jumlah pupuk yang cukup, yaitu kurang lebih 5% dari bobot tubuhnya yang mencapai 3-4 ton. Gajah Sumatera adalah salah satu subspesies gajah Asia. Nama ilmiahnya Elephas maximus sumatranus. Di alam bebas, gajah Sumatera hanya hidup di Pulau Sumatera. Saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan dan digolongkan ke dalam daftar merah IUCN. Habitat gajah Sumatera yakni hutan alam Pulau Sumatera sedang mengalami kerusakan parah. Kondisi ini menyebabkan hilangnya sebagian habitat gajah. Dalam jangka panjang akan mengancam kelangsungan hidup mamalia terbesar ini. Secara ilmiah, gajah diklasifikasikan ke dalam keluarga Elephantidae. Terdapat 2 genus hewan yang termasuk ke dalam keluarga Elephantidae yang masih hidup di muka bumi, yaitu genus Elephas dan Loxodonta. Genus Elephas terdiri dari 1 spesies, yaitu Elephas maximus, atau yang kita kenal sebagai gajah Asia. Sedangkan Loxodonta terdiri dari 2 spesies, yakni Loxodonta africana dan Loxodonta chilotis. Keduanya digolongkan sebagai gajah Afrika. Gajah Asia atau Elephas maximus memiliki 3 subspesies, yaitu Elephas maximus indicus, Elephas maximus maximus, dan Elephas maximus sumatranus. Gajah Sumatera adalah salah satu subspesies gajah Asia. Nama ilmiahnya Elephas maximus sumatranus. Di Indonesia terdapat juga gajah Kalimantan yang masih digolongkan sebagai Elephas maximus indicus. Namun dalam keterangan lain disebutkan bahwa gajah Kalimantan merupakan subspesies tersendiri, yakni Elephas maximus bornensis. Genus Loxodonta sendiri terdiri dari 2 spesies, yakni Loxodonta africana ditemukan hidup di wilayah savana Afrika dan Loxodonta chilotis ditemukan di hutan tropis Afrika. Versi lain menyebutkan hanya ada 1 spesies gajah dari genus Loxodonta. Menurut versi ini, kedua jenis gajah Afrika tersebut merupakan subspesies, yakni Loxodonta africana dan Loxodonta africana chilotis. Gajah Sumatera hidup di hutan-hutan dataran rendah di bawah 300 meter mdpl. Tapi juga sering ditemukan merambah ke daratan yang lebih tinggi. Jenis hutan yang disukainya adalah kawasan rawa dan hutan gambut. Populasinya tersebar di 7 provinsi meliputi Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Pada tahun 2007, populasi gajah Sumatera di alam liar diperkirakan sekitar
2.400 sampai 2.800 ekor, turun separuhnya dibandingkan tahun 1985 sekitar 4.800 ekor. Saat ini jumlahnya terus berkirakan mengalami penyusutan karena habitat hidupnya terus menyempit. Terhitung 25 tahun terakhir, Pulau Sumatera telah kehilangan 70% luas hutan tropis yang menjadi habitat gajah. Gajah termasuk binatang nokturnal yang aktif di malam hari. Hewan ini hanya membutuhkan waktu tidur selama 4 jam per hari dan terus bergerak selama 16 jam untuk menjelajah dan mencari makanan. Sisanya digunakan untuk berkubang dan bermain. Pergerakan gajah dalam sehari bisa mencapai area seluas 20 km. Idealnya, kebutuhan luas areal untuk habitat gajah liar minimal 250 km, berupa hamparan hutan yang tidak terputus. Gajah Sumatera memakan rumput-rumputan, daun, ranting, umbi-umbian, dan kadang buah-buahan. Setidaknya terdapat 69 spesies tumbuhan yang bisa dijadikan pakan gajah. Tumbuhan tersebut terdiri dari 29 kelompok rumput-rumputan dan 40 kelompok tanaman rumput. Gajah Sumatera diketahui lebih menyukai rumput-rumputan. Efisiensi sistem pencernaan gajah sangat buruk. Hewan ini bisa membuang fesesnya setiap 1 jam sekali. Tidaklah heran bila dalam sehari gajah Sumatera memerlukan makanan hingga 230 kg atau setara dengan 5-10% dari bobot tubuhnya. Sedangkan untuk minum dibutuhkan 160 liter air setiap harinya. Di musim kemarau, gajah Sumatera bisa menggali air di dasar sungai yang mengering hingga kedalaman 1 meter. Gajah jantan memiliki periode mus, yaitu masa produksi hormon testosteron. Mus menandakan bahwa gajah jantan sudah siap kawin. Secara umum, gajah jantan akan mengalami mus setelah berumur sekitar 12-15 tahun. Saat gajah jantan memasuki periode mus, akan terjadi perubahan perilaku, nafsu makannya menurun, gerakannya lebih agresif, dan suka mengendus-ngendus dengan belalainya. Selain itu, terjadi juga perubahan fisik seperti sering meneteskan urin, penis sering keluar, dan dahinya mengeluarkan kelenjar berbau menyengat. Gajah betina bisa melahirkan anak setelah berumur di atas 9-10 tahun. Usia kehamilan mencapai 22 bulan. Bayi gajah Sumatera yang baru lahir memiliki bobot tubuh sekitar 40-80 kg dengan tinggi 75-100 cm. Bayi tersebut akan diasuh oleh induknya hingga berumur 18 bulan. Dalam 1 kali kehamilan, biasanya terdapat 1 bayi, namun dalam beberapa kasus ada juga yang melahirkan hingga 2 bayi. Jarak waktu antara kehamilan berkisar 4-4,5 tahun. Gajah merupakan hewan sosial yang hidup berkelompok. Berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup gajah. Jumlah anggota kelompok sangat bervariasi, tergantung pada kondisi sumber daya alam dan luas habitat. Gajah Sumatera bisa ditemukan dalam kelompok yang terdiri dari 20-35 ekor, tetapi juga ada kawanan yang hanya 3 ekor saja. Setiap kelompok dipimpin oleh seekor betina, sedangkan yang jantan berada dalam kelompok untuk periode tertentu saja. Gajah yang tua akan hidup memisahkan diri dari kelompoknya hingga pada akhirnya mati. Gajah Sumatera sangat peka dengan bunyi-bunyian. Untuk melakukan perkawinan dan berkembang biak, gajah memerlukan suasana yang tenang dan nyaman. Suara alat-alat berat dan gergaji mesin sangat mengganggu perkembangan biakan gajah. Pada tahun 2011, IUCN menetapkan status konservasi gajah Sumatera ke dalam kategori critically endangered. Artinya satwa ini berada di ambang kepunahan. Status CR berada hanya 2 tingkat dari status punah.
di alam liar dan punah sepenuhnya. Status konservasi gajah Sumatera dalam sistem hukum di Indonesia termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan PP 7/1999. Perlindungan diberikan karena ancaman terhadap kelangsungan hidupnya semakin besar. Ancaman terbesar datang karena rusaknya habitat, karena berebut dengan lahan perkebunan dan pertanian, sehingga seringkali terjadi konflik dengan manusia. Ancaman lain karena perburuan untuk diambil gadingnya. Gajah yang selama ini ada berdampingan dengan kehidupan kita, seyogyanya sebagai khalifah di muka bumi ini, kita hendaklah berperilaku bijak dan punya tanggung jawab bersama dalam melindungi kelangsungan hidup satwa ini, terutama satwa gajah Sumatera. Demikian, terima kasih.